Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, ya. Tapi sayang adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita masih ibadah di dalam rumah. Kenapa? Karena virus corona masih mewabah di negara kita. Tapi jangan takut, Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai kita. Oke, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan Alkitab, buku agenda, ya, karena kita akan segera memulai. Itu sebabnya adik-adik kekasih dalam Tuhan, kita mau memuji Tuhan, membesarkan nama Tuhan, karena kasih Tuhan itu lebih dari segalanya. Mari kita sama-sama angkat pujian. Kasih yang dalam, kasih yang lebar, kasih itu juga yang sudah kita alami. Itu sebabnya adik-adik yang kekasih, mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mau mengangkat namanya. Ayo kita angkat pujian sekali lagi, Yesus ada bersama dengan kita. Kita mendaki-daki gunung, di sana ada Tuhan Yesus. Kita bersuka cita bersama-sama. Ada
membesarkan nama Tuhan, kita sudah membesarkan namanya yang begitu mengasihi kita. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan kakak minta adik-adik semuanya boleh tenang karena kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga mulia, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami, anak-anak sekolah minggu, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang besar, yang dalam, yang tinggi dan lebar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah kami boleh disatukan oleh Tuhan melalui ibadah kebaktian sekolah minggu secara online. Dan tiba saatnya bagi kami, pada hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, hadir bersama dengan adik-adik kami yang ada di rumah kami masing-masing, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita saat ini merasa bangga sekali ya, sekalipun kita masih ada dalam kondisi yang sulit, tetapi kita percaya kasih Tuhan selalu melingkupi kita. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, mari sama-sama dengan kakak boleh membaca. Dan bagi adik-adikku yang masih balita, TK yang belum bisa, minta bantuan sama mama papanya. Ma, tolong bukakan dari Kejadian 37 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf dijual di tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah di Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Adik-adik, firman Tuhan ini sungguh indah. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan. Yuk kita belajar tentang taat. Ya, setiap anak, termasuk kakak, ya, termasuk kakak juga di sini, harus taat kepada orang tua. Tetapi juga ada seorang anak yang pernah dijual oleh kakak-kakaknya, pernah jadi budak di Mesir, pernah juga dia dipenjarakan. Adik-adik, siapa yang bisa menebak orang ini siapa? Iya, ada yang bilang Yusuf. Iya, suaranya kencang sayang. Yusuf, betul, itu Yusuf. Ya, Yusuf adalah anak yang luar biasa. Yusuf adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Ya, Yusuf sangat disayang oleh ayahnya. Ayahnya yaitu bernama Yakub atau Israel.
Sampai ayahnya membuatkan sebuah jubah yang sangat indah buat Yusuf. Adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Satu hari Yakub memanggil Yusuf untuk melihat bagaimana keadaan saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba. Kita lihat di sini bagaimana adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan. Yusuf dengan segera, dengan semangat, dengan senang hati menuruti perintah ayahnya yaitu Yakub. Dan dengan menjawab, "Ya Bapak." Dia tidak menjawab, "Apaan sih? Bapak nyuruh-nyuruh saya?" Atau, "Males aku nih lagi asik nonton YouTube, Bapak nyuruh-nyuruh aku." Atau bahkan ada yang lagi tidur-tiduran. Bapak, saya kan lagi santai, bahkan ada yang ngomel-ngomel. Adik-adik yang kekasih, apakah Yusuf menolak perintah ayahnya untuk pergi melihat keadaan kakak-kakaknya? "Saya gak mau pergi ke sana, panas." Tidak, dia tidak seperti itu. Ya. Yusuf dengan segera pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Yakub ayahnya. Adik-adik, kita lihat bagaimana sikap Yusuf. Dia begitu taat kepada ayahnya. Dia lakukan tanpa komentar, tanpa dia marah-marah. Dia segera membereskan diri. Ya. Dia ambil sesuatu yang dibutuhkan buat di perjalanan. Lalu dia berangkat. Mungkin dia katakan, "Bapak atau ayah, saya berangkat dulu untuk mencari kakak-kakak saya." Adik-adik yang kekasih, Yusuf berjalan dengan semangat, dengan senang hati, tidak ada ngomel-ngomel. Dia berjalan dengan harapan bertemu dengan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya. Ketika di Sikem, tiba di Sikem. Yusuf mencari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Dia berjalan ke kiri, dia berjalan ke kanan. Kok gak ada ya? Biasanya kakak-kakakku kalau mengembalakan kambing domba seperti ini tempatnya. Adik-adik yang kekasih, rupanya Yusuf mulai menemui kesulitan. Ternyata dia tidak menemukan kakak-kakaknya. Ya, di padang yang biasa mereka mengembalakan domba, tidak ada di sana adik-adik yang kekasih. Waduh, kemana ini kakak-kakak saya ya? Kok tidak kelihatan? Biasanya di sini mereka berkumpul untuk menggembalakan kambing domba. Lalu adik-adik yang kekasih, apa yang dilakukan ketika Yusuf menemukan kesulitan ini? Apakah dia menyerah? Atau dia putus asa? Atau dia pulang aja deh? Kasih tahu sama ayah bahwa kakak-kakak tidak ada di sana. Saya sudah cari ke kiri, ke kanan, ke belakang, sampai saya capek. Saya pulang aja. Atau kalau tidak seperti itu, dia malahan santai-santai. Jalan-jalan dulu lah. Ya, mungkin dia asik bermain di padang. Tetapi adik-adik yang kekasih, ternyata Yusuf dia tidak pulang untuk memberitahukan kepada bapaknya bahwa kakaknya tidak ada di sana. Dia juga tidak bermain sendiri dengan asiknya dia bermain, tidak. Tetapi Yusuf justru terus-menerus berusaha mencari tahu di mana kakak-kakaknya itu berada. Dia tidak menyerah, pantang menyerah bagi Yusuf untuk dia pulang dengan tidak membawa kabar baik untuk ayahnya. Dia tidak putus asa, sekalipun mungkin itu panas terik, dia tetap berjalan. Adik-adik yang kekasih, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki. Ya, kemudian Yusuf berkata, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tahukah kamu mereka ada di mana ya? Saya sudah cari kemana-mana, tetapi tidak ada." Rupanya adik-adik yang kekasih, saya dengar mereka sepertinya mereka mau ke Dotan.
Hah? Dotan? Itu kan cukup jauh. Rupanya bapak ini memberitahu bahwa mereka pergi ke Dotan. Aduh, adik-adik yang kekasih, Dotan sangat jauh. Apakah dia kembali untuk berpikir ulang untuk tidak lagi pergi ke Dotan? Aduh, Dotan jauh. Enggak deh. Ya, mendingan aku pulang. Tetapi kembali lagi, Yusuf tidak ada. Di dalam kamus hidupnya tidak ada yang namanya putus asa, tidak ada yang namanya menyerah. Tetapi dia sangat optimis, dia mau terus menyusul kakaknya walaupun harus ke Dotan. Dengan kembali bersemangat, segera dia mempercepatkan langkahnya. Dan akhirnya adik-adik yang kasih, dia susul itu kakak-kakaknya dan menghasilkan sebuah keberhasilan yang luar biasa. Mereka akhirnya bertemu. Yusuf berhasil menemukan kakak-kakaknya. Nah, adik-adik yang kekasih, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar dari Yusuf yang taat kepadanya. Jujur ya, kita sering kali tidak taat pada orang tua. Ya, apabila diminta untuk melakukan suatu tugas. Sebagai contoh misalnya, Adik Chandra, tolong ambilkan ayah sepatu. Biasanya si Adik Chandra ini, gak mau malas. Atau, ini aku lagi nonton games, papa aja ambil sendiri. Nah, dengan berbagai alasan adik-adik yang kekasih, malas lah, capek lah, lagi asik main games lah, lagi asik nonton YouTube lah. Tetapi itu tidak pada Yusuf. Yusuf ini anak yang taat. Itu sebabnya adik-adik yang kekasih, mari kita mau berlatih menjadi anak yang taat kepada orang tua. Bukti ketaatan Yusuf apa sih, Kak? Bukti ketaatan Yusuf adalah dia segera menjawab. Ketika ayahnya memanggil Yusuf, kau lihat kakak-kakakmu yang ada di padang yang sedang mengembalakan kambing domba. Dia tidak banyak komentar lagi. Dia segera menjawab, ya Bapak. Berarti dia siap untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Bapak Yakub. Bukti ketaatan kedua, dia segera melakukan perintah ayahnya. Tidak banyak bicara lagi, dia langsung bergegas, langsung pergi untuk menemui kakak-kakaknya. Dia juga berusaha keras melakukan perintah ayahnya, walaupun ia menemukan kesulitan. Yusuf menemui kesulitan, tetapi dia tidak menyerah. Dia tidak balik badan untuk pulang, memberitahukan kepada ayahnya bahwa saya tidak berhasil menemukan kakak-kakaknya. Tidak. Dia berusaha keras untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh ayahnya walaupun harus menemukan kesulitan-kesulitan. Itu sebabnya adik-adik yang kekasih, mari kita mau belajar menjadi anak yang taat kepada orang tua. Segera menjawab ketika dipanggil. Misalnya contoh anak-anak sekolah minggu, ya. Langsung menjawab ketika dipanggil. Segera melakukan perintah dengan segera. Tidak ditunda-tunda lagi. Ya, tidak ada kata nanti, tidak ada kata malas. Dan yang ketiga, berusaha keras untuk menyelesaikan tugas walaupun ada kesulitan. Wah, luar biasa. Yusuf sudah memberikan kepada kita teladan yang baik. Buat adik-adik, kakak, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar menjadi anak yang taat. Yuk kita belajar taat. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga mulia. Terima kasih Tuhan karena hari ini
Tuhan ingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan. Diingatkan kembali untuk kami bisa taat kepada orang tua. Seperti yang sudah diberikan teladan Yusuf kepada kami. Terima kasih Tuhan, Yusuf adalah anak yang taat kepada ayahnya. Kami juga mau Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, kami mau belajar taat kepada orang tua kami. Ajar kepada kami Tuhan, sekalipun anak-anak sekolah minggu kami masih kecil, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami menjadi anak yang taat. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami bersama dengan keluarga, mama papa. Tuhan Kau memberkati keluarga anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik yang kekasih, kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Ya, bagi adik-adik yang sudah bisa baca, mari ikuti bersama-sama dengan kakak. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayo adik-adik, kita akan membuka satu firman Tuhan untuk ayat hafalan bagi kita. Ya, ayat hafalan yang terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Kolose 3 ayatnya yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, Kolose 3 ayat 20, firman Tuhan katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar taat seperti Yusuf yang taat kepada orang tuanya. Kami juga mau Tuhan, mulai dari sekarang ajar kepada kami untuk taat kepada orang tua. Kami menyerahkan keluarga kami masing-masing, orang tua kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai beribadah dan kami mau berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.